Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Tia Febrianti Ulina Lubis, dan rekan-rekan saya Claudia Von Munte, Jeremia Nepitupulu, dan Silvani Borutarigan. Adapun tujuan dari tugas proyek kami yaitu membuat media pembelajaran interaktif menggunakan video script dengan materi kelas 10 yakni besaran dan satuan. Yang pertama, kita masuk pada topik besaran. Nah, apa itu besaran? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur serta dapat dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan. Besaran berdasarkan cara memperolehnya dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu satu besaran fisika yang artinya besaran yang diperoleh dari pengukuran. Contohnya adalah massa. Massa merupakan besaran fisika karena massa dapat diukur dengan menggunakan neraca. Yang kedua, besaran non-fisika, yaitu besaran yang diperoleh dari perhitungan. Contohnya adalah jumlah. Nah, selanjutnya, besaran fisika dibagi menjadi dua lagi, yaitu yang pertama besaran pokok dan yang kedua besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang ditentukan lebih dulu berdasarkan kesepakatan para ahli fisika. Besaran pokok yang paling umum ada 7 macam. Selain itu, terdapat 2 besaran tambahan yang tidak memiliki dimensi, yaitu sudut datar dan sudut ruang. Nah, perhatikan tabel besaran pokok berikut ini. Yang kedua, itu besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Besaran ini juga ada banyak macamnya. Nah, perhatikan tabel kembali yang merupakan contoh besaran turunan. Selanjutnya, berdasarkan ada tidaknya arah, besaran juga dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama besaran skalar, artinya besaran yang mempunyai besar dan satuan saja, tanpa memiliki arah. Contohnya panjang, massa, waktu. Yang kedua itu besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki besar dan atau nilai, satuan, dan arah. Contohnya kecepatan, gaya, perpindahan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas topik tentang satuan. Satuan adalah suatu pembanding dalam pengukuran atau membandingkan besaran dengan yang lain yang dipakai sebagai patokan. Nah, para ahli sepakat untuk menggunakan suatu sistem satuan, yaitu menggunakan satuan standar sistem nasional, disebut Sistem International Units atau SI. Nah, apa itu satuan internasional? Satuan internasional adalah satuan yang diakui penggunaannya secara internasional serta memiliki standar yang baku. Satuan ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman yang timbul dalam bidang ilmiah karena adanya perbedaan satuan yang digunakan. Sistem satuan internasional dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sistem MKS atau meter, kilogram, sekon, dan yang kedua sistem CGS atau sentimeter, gram, sekon. Nah, berikut ini tabel untuk MKS dan CGS dari beberapa besaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengukuran. Mengukur pada hakikatnya adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran yang sudah distandarkan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang instrumen pengukuran. Instrumen pengukuran adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Kemampuan alat ukur dapat diketahui dari berbagai kriteria yang ditetapkan. Di antaranya adalah 1. Akurasi adalah kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil ukur yang mendekati hasil sebenarnya. Yang kedua, presisi adalah kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil yang sama dari pengukuran yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Yang ketiga itu sensitivitas adalah tingkat kepekaan alat ukur terhadap perubahan besaran yang akan diukur. Dan yang terakhir adalah kesalahan atau error adalah penyimpangan hasil ukur terhadap nilai yang sebenarnya. Nah, untuk pengukuran besaran pokok, misalnya pengukuran besaran panjang bisa dilakukan dengan menggunakan mista,
mistar, jangka sorong, atau mikrometer sekrup. Nah, mistar merupakan alat ukur panjang yang paling sederhana dan sudah lumrah dikenal orang. Ada dua jenis mistar yang sering digunakan, yaitu mistar meter dan mistar metrik. Yang kedua itu ada jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengetahui panjang bagian luar maupun dalam bagian benda dengan sangat akurat atau teliti dan mempunyai tingkat ketelitian sampai dengan 0,1 mm. Selanjutnya yaitu alat pengukuran massa. Nah, biasanya yang digunakan itu adalah neraca. Neraca yang digunakan di laboratorium fisika pada umumnya berbeda dari neraca yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 macam prinsip kerja neraca, yaitu yang pertama, prinsip kesetimbangan gaya gravitasi, contohnya neraca sama lengan. Yang kedua, prinsip kesetimbangan momen gaya, contohnya neraca Dacin. Yang ketiga, prinsip kesetimbangan gaya elastis, contohnya neraca Bergas. Dan yang keempat itu prinsip inersia atau pelumbang, contohnya neraca inersia. Selanjutnya itu alat ukur waktu. Sebenarnya ada banyak alat ukur waktu yang tersedia seperti jam tangan, jam dinding, jam bandul, dan sebagainya. Namun yang sering digunakan di laboratorium adalah stopwatch. Lalu alat ukur suhu. Alat ukur suhu adalah termometer. Nah, kita ketahui ada banyak jenis termometer. Ditinjau dari bahan termometrik yang digunakan, ada 3 jenis termometer, yaitu termometer gas, zat cair, dan zat padat. Dan yang terakhir adalah alat ukur massa jenis. Massa jenis termasuk besaran turunan, yaitu sama dengan massa dibagi volume benda. Oleh karena itu, untuk menentukan massa jenis sebuah benda, kita perlu 2 alat ukur, yaitu alat ukur massa, yaitu neraca, dan alat ukur volume. Baiklah teman-teman, demikianlah hasil diskusi kami mengenai besaran dan satuan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan, penulisan, serta dari materinya. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Sampai jumpa kembali.